walau hidup kami sendiri di dunia ini Tuhan. Tapi kami tahu pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami dan Engkau selalu menemani kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah bagi setiap kami siap mendengar dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai keluarga dalam Kristus. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Matius 12, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Demikian firman Tuhan di dalam Matius 12, ayatnya yang ke-46 sampai dengan 50. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab barang siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, di dalam Matius 12 ayat 46 sampai dengan 50, kita dapat melihat sebuah kejadian yang unik. Dikatakan ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Namun respons Yesus sangat mengejutkan. Ia bertanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu dia menunjuk kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Pernyataan ini bukan penolakan terhadap keluarga jasmaninya, melainkan sebuah pernyataan teologis yang dalam. Tuhan Yesus sedang mendefinisikan ulang apa itu keluarga sejati di dalam terang kerajaan Allah. Untuk dapat melihat dan lebih memahami ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, kita harus kembali ke asal mula manusia dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 13. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bukan hanya melanggar perintah Allah, tetapi juga menghancurkan relasi mereka dengan Sang Pencipta dan satu sama lain. Dosa memisahkan. Pertama-tama secara vertikal dari Allah, Kejadian 3 ayat 8-10. Dan yang kedua secara horizontal dari sesama, bahkan dalam konteks pernikahan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Tidak ada lagi keutuhan, tidak ada lagi kepercayaan yang penuh. Dosa telah merusak komunitas paling dasar, yaitu keluarga. Dosa bukan hanya pelanggaran eksternal, tetapi merupakan kerusakan internal kehendak dan pikiran manusia. Relasi manusia dengan Allah rusak, dan karena itu relasi manusia satu sama lain pun ikut rusak. Komunitas yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kasih, menjadi tempat pertentangan dan manipulasi. Namun sejak awal Allah menetapkan pernikahan sebagai komunitas dasar bagi manusia. Dikatakan di dalam Kejadian 2, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, demikian firman Tuhan. Pernikahan bukan sekedar institusi sosial, melainkan manifestasi kehendak Allah untuk membentuk komunitas kasih dan persekutuan. Dalam terang inilah keluarga menjadi tempat pendidikan iman, pembentukan karakter, dan penerusan pengenalan akan Allah. Tetapi karena dosa, keluarga pun tidak luput dari kehancuran. Banyak narasi dalam Alkitab yang menggambarkan konflik dalam keluarga. Kain dan Habel, Ishak dan Ismail, Yakub dan Esau, Yusuf dan saudara-saudaranya.
Semuanya ini menunjukkan bahwa tanpa pemulihan dari Allah, komunitas dasar tidak akan bisa menjalankan tujuannya dengan benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam iman Kristen, kehidupan manusia termasuk kehidupan keluarga harus ditundukkan di bawah kedaulatan Kristus. Artinya keluarga biologis pun harus mengalami penebusan di dalam Injil untuk menjadi keluarga sejati dalam Kristus. Maka pernyataan Yesus ini adalah sebuah penegasan bahwa hanya melalui penyerahan diri kepada kehendak Bapa, yaitu melalui iman kepada Kristus, seseorang dapat masuk ke dalam keluarga Allah yang sejati. Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22 menyatakan bahwa kita bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Pemulihan relasi vertikal dengan Allah akan menghasilkan pemulihan relasi horizontal dengan sesama. Dan pemulihan ini terjadi melalui darah Kristus. Melalui pengorbanan Kristus di salib, kita bukan hanya diampuni, tetapi juga diadopsi menjadi anak-anak Allah. Hal ini memberikan suatu makna baru bagi komunitas Kristen. Gereja bukan sekedar pertemuan mingguan, tetapi adalah keluarga Allah yang dibentuk oleh kasih karunia. Dalam komunitas ini, orang-orang dari berbagai latar belakang, status, usia, dan suku bangsa yang berbeda dapat menyebut satu sama lain sebagai saudara dan saudari karena mereka memiliki satu Bapa di surga dan satu juru selamat, Yesus Kristus. Seorang teolog bernama John Stott dalam bukunya yang berjudul The Living Church menyebut bahwa gereja harus menjadi God's New Society, masyarakat baru Allah, di mana kasih, kebenaran, dan pengampunan menjadi dasar dalam berinteraksi. Inilah cerminan dari keluarga dalam Kristus yang sejati. Apa artinya menjadi keluarga Allah? Artinya adalah kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk taat pada kehendak Bapa. Matius 12 ayat 50 menekankan bahwa yang menjadi saudara Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dalam hal ini, iman tidak pernah dapat dipisahkan dari ketaatan. Keluarga dalam Kristus adalah komunitas yang hidup dalam ketaatan dan kasih. Mereka saling membangun, saling menegur dalam kasih, dan saling menanggung beban. Ini adalah bentuk dari komunitas yang telah dipulihkan oleh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan Yesus di dalam Matius 12 ayat 46 sampai dengan 50 tidak menghapuskan nilai keluarga biologis, tetapi memperluas pengertian kita tentang keluarga sejati dalam terang Injil. Dia menunjukkan bahwa pemulihan yang sejati hanya dapat ditemukan dalam melakukan kehendak Bapa, yaitu percaya kepada Dia yang diutusnya dan hidup dalam persekutuan kasih. Kiranya gereja sebagai keluarga Allah menjadi tempat untuk kasih yang sejati, kebenaran, dan pemulihan hidup. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan kita. Dan kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus yang adalah kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar bersama. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia dan anugerah yang diberikan kepada kami, di mana kami tidak hanya diselamatkan melalui karya penebusan-Mu, tetapi kami juga diberikan kesempatan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang akan terus membimbing kami untuk kami dapat menjadi seorang anggota keluarga Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.